Izin share screen sebentar. Oke, apakah terlihat? Terlihat. Oke. Terlihat. Oke. Saya awali dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ini masih pagi, tadi yang pertemuan pertama sudah diawali dengan berdoa atau belum? Sudah. Sudah, karena sudah, saya lanjutkan saja berarti. Oke, jadi pertemuan hari ini adalah kita akan membahas materi latihan, ya, bukan materi teori, tapi materi latihan. Apa namanya? Materinya adalah tata kalimat atau sintaksis, gitu. Nah, jadi karena ini adalah minggu pertama kita di mana kita akan bertemu 2 kali dalam 1 minggu, maka pertemuan pagi betul, pertemuan hari Selasa itu pertemuan tiap Selasa itu kita upayakan untuk bahas materi soal, ya. Sedangkan untuk pertemuan hari Rabu mungkin bahas teori gitu ya, karena mungkin sore-sore belajar bahasa itu menyenangkan ya. Harapannya gitu ya. Semoga teman-teman juga gitu semangatnya gitu ya, atensinya gitu. Nah, di materi tata kalimat itu umumnya mempelajarinya apa sih? Yang pertama, kalian perlu bisa membedakan anak kalimat, induk kalimat, kemudian kalimat setara, kalimat majemuk, kemudian kalimat majemuk, kalimat tunggal, kalimat setara, kalimat bertingkat, kemudian kalimat baku, inti kalimat, kalimat efektif dan sebagainya gitu. Itu ya. Karena ini sudah 8:16, maka kita langsung menuju ke soal yang pertama. Ini harusnya tadi saya share dulu, tapi karena kalian ada pertemuan ya, jadi nggak saya share ya. Jadi langsung kita bahas di sini saja. Soal yang pertama saya mau minta tolong siapa ya? Ada yang mau volunteer membacakan? Ada yang mau volunteer membacakan soal nomor 4? Oh ya, saya sebut aja ya. Mbak, ini apa bacanya nih ya? Gian GN. Dibaca ya, nomor 4 dan jawabannya. Apakah Mbak Gian ada? Iya. Iya. Oke. Kalimat-kalimat di bawah ini adalah kalimat majemuk setara, kecuali Apa? A, B, C, D, E? A. A. Oke. Ada yang lain? Atau A semua? Oke, berarti besok harus bahas ini ya. Harus bahas kalimat majemuk. Oke, kalimat 2 ini adalah kalimat majemuk setara kecuali A, B, C, D, E. A, ibu sedang menyiram anggrek di halaman rumah, sedangkan ayah sedang memotong rumput. Setara atau bertingkat ini? Setara. Setara. Penandanya konjungsi sedangkan ya. Yang B, Danang selalu pergi sendirian meskipun ia memiliki banyak teman yang bersedia menemaninya. Setara atau bertingkat? Setara. 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 Oke, setara. Yang C, Diana dan Rio pergi ke swalayan dekat rumah bersama. Setara atau bertingkat?
Ini kalimat oke. Yang C itu setara. Penandanya apa? Yang C itu kenapa setara? Penandanya apa? Dan Dan ya, betul. Dan yang D, Robia sedang hamil tua, tetapi ia harus tetap mengungsi. Setara atau bertingkat? setara. 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 Yang E, setelah sholat maghrib, anak-anak melanjutkan kegiatan mengaji. Setara atau bertingkat? Tingkat. Bertingkat. Oke. Ada yang beda jawabannya? Nggak ada. Nggak ada yang beda. Kalau yang B itu bertingkat atau setara itu? Yang B itu setara bertingkat ya. Ayo dicek. Ada buku tata bahasa baku. Danang selalu pergi sendirian meskipun ia memiliki banyak teman yang bersedia menemaninya. Induk kalimatnya mana ini? Danang selalu pergi sendiri. Oke. Anak kalimatnya jelas ya. Ia memiliki banyak teman yang bersedia menemaninya. Betul? Setuju? 7. Setuju. Kalau yang E, induk kalimatnya yang mana? Anak-anak melanjutkan kegiatan mengaji. Anak-anak melanjutkan kegiatan mengaji. Ini saya lewati dulu ya, karena saya ada 2 jawaban malah di sini. Saya lewati dulu, nanti saya beri jawaban via chat. Oke, nomor selanjutnya. Oke, ada yang membacakan saya soal nomor 5. Gampang ya ini ya. Atau saya sebut aja. Nggak ada volunteer. Siapa ya? Atas nama Muhammad Abdul Haris. Bacakan nomor 5 dan juga jawabannya. Setiap pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh agar memperoleh nilai yang baik. Jenis klausa bawahan pada kalimat di atas yakni A, B, C, D, E.
perluasan keterangan sebab. Oke. Ada yang lain? Tidak ada yang lain? Ada pasti yang lain ya. Siapa ya? Mas Satrio Arif Rahman. Kalau menurut Mas Satrio jawabannya apa? Mungkin. Oke. Ada yang setuju jawabannya Mas Satrio atau jawabannya Mas Abdul Haris? Satrio. Satrio, ya. Ya, perluasan keterangan tujuan. Setiap pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh agar memperoleh nilai yang baik. Agar memperoleh nilai yang baik. Agar, supaya. Itu tujuan ya. Gitu. Ada pertanyaan nomor 5? Belum. Saya lanjutkan. Atas nama Mbak aja, Mbak Risalatul Syamhuda, nomor 6 dan jawabannya. Itulah. Oh iya. Oh iya, Mas Risalatus, maaf ya Mas. Minta tolong dibacakan nomor 6 dan jawabannya. Tani menanam padi di sawah. Pola kalimat di atas sama dengan pola kalimat berikut. Kecuali A, B, C, D, E. Ada yang bisa bantu Mas Syamhuda, Risalatus Syamhuda? A, B, C, D, E. C. Di atas atau bibir? C. C. Oh, C ya, C. Oke. C itu Pak. Kemarin polisi menangkap pencopet di pasar itu. Oke. Ada yang lain? Tidak ada. Oke. B itu apa? BB atau di atas? di atas. Di atas. Oke. Ini kecuali ya, ada kecualinya ya. Mari kita bedah. Petani, subjek, menanam, predikat, aktif, menanam padi. Ya, terus padi, objek, di sawah, keterangan. Pola kalimat di atas sama dengan pola kalimat berikut kecuali ya. Siswa membaca buku di perpustakaan. Siswa subjek membaca predikat buku objek di perpustakaan tempat. Betul. Yang B, kami bergembira. Kami subjek bergembira predikat pada pesta ulang tahunnya itu apa? Keterangan atau apa ini? Keterangan ya. Betul? Betul. Betul. Ada yang lain? Ini keterangan atau objek atau apa ini? Pada pesta ulang tahunnya. Keterangan. Keterangan. Keterangan Keterangan apa ini? tempat. Apakah pada pesta ulang tahunnya itu, lihat konteks kalimatnya ya. Kami bergembira pada pesta ulang tahunnya. Kami bergembira. Tempatnya pada pesta ulang tahunnya. Kami bergembira pada pesta ulang tahunnya. Pada pesta ulang tahunnya tempat, betul? Kalau menurut saya bukan ya. Apa? Selain keterangan apa ini? Pelengkap. Pelengkap ya, pelengkap. Dia tidak bisa menjadi keterangan tempat ya. Apakah pada pesta ulang tahunnya itu menunjukkan tempat? Tidak.
Meskipun ada kata pada ya, meskipun ada kata pada. Berarti jawabannya apa? B. Kita cek yang jawaban selanjutnya. Kemarin polisi menangkap pencopet di pasar itu. Tadi yang jawab C. Kenapa jawabannya C? Kecualinya. Karena ada kata kemarin, betul? Karena keterangannya ada 2. Iya, di pasar itu dan kemarin. Ya, sekarang yang D dulu. Kami harus mengembalikan buku-buku itu pada tempat semula. Sama dengan yang soal? Sama. Ya, kami subjek harus mengembalikan predikat buku-buku objek itu pewatas pada tempatnya semula. Ini pada tempatnya semula itu tempat ya. Apa? Keterangan tempat. Tapi yang pada pesta ulang tahunnya itu bukan keterangan tempat. Terus yang E, mereka menonton pesta rakyat di alun-alun. Mereka subjek menonton itu predikat pesta rakyat. Objek di alun-alun tempat. Oke. Sekarang yang C, kenapa jawabannya bukan yang C? Padahal ada 2 keterangan. Karena yang C itu boleh ya. Yang C itu bisa jadi jawaban, boleh ya. Kenapa boleh? Meskipun dia punya 2 keterangan, itu bentuk-bentuk kalimat inversi, kalimat yang mengubah struktur kalimat tapi tidak mengubah fungsinya, itu boleh. Yang polanya berbeda itu malah yang B ya. Yang atas itu kan subjek predikat objek, yang B itu subjek predikat pelengkap gitu. Yang C itu boleh. Gitu. Ada pertanyaan nomor 6? Belum? Belum. Oke, saya lanjutkan. Ini sampai jam berapa? 9. Oke. Pola kalimat, masyarakat tidak perlu khawatir akan persediaan 9 bahan pokok sama dengan pola kalimat A, B, C, D, E. Oke, dianu dulu ya. Pola kalimat, oke, masyarakat apa? Subjek. Tidak perlu khawatir, apa itu? Predikat. Akan persediaan 9 bahan pokok. Apa ini? Persediaan 9 bahan pokok tidak perlu masyarakat khawatir. Bisa. Objek. Apakah ini perluasan fungsi objek? Mari kita cek. Masyarakat khawatir, ini tidaknya bentuk pengingkaran ya. Masyarakat tidak khawatir persediaan 9 bahan pokok. Persediaan 9 bahan pokok tidak dikhawatir. Oh, bukan ya, bukan objek ternyata. Pelengkap. Kalau ada bentuk kalimat yang dipasifkan itu butuh tambahan misal lah, kah, atau tambahan akan dan sebagainya, itu jelas bukan objek ya. Dia kalau bentuk memasifkan itu hanya boleh mengubah predikat ya. Sekarang jawabannya gini ya, cara ngerjainnya itu karena di sini predikatnya adalah bentuk pengingkaran, ada kata tidak, ada diksi tidak, maka cari yang ada diksi tidak. Ya. Tidak, A ada tidaknya, B ada tidaknya, C ada tidaknya. Yang D, apakah ada tidaknya? Usaha ternak akan terhambat kalau dikenakan PPN 10%, tidak ada. E, peranan industri makanan ternak cukup strategis. D dan E, eliminasi. Ya, karena predikatnya tidak ada bentuk pengingkaran. Tinggal A, B, C. Apa jawabannya? Dari A, B, C. C mungkin. D mungkin, ya. Ada yang lain? Barusan yang menjawab siapa itu? Yang C mungkin itu siapa? Saya. Oh, iya. Oke. Oke. Kenapa C? Menurut saya paling sesuai dengan itu pola kalimat pada soal.
Betul, itu yang paling sesuai, betul sekali ya. Dan ada penanda lainnya adalah akan. Akan pada pola kalimat soalnya, akannya itu berdiri sebagai preposisi ya. Nah, yang A dan B itu tidak sebagai preposisi. Pemerintah tidak akan, itu tidak, karena dia ada lekatan tidaknya. Itu tidak berdiri sebagai preposisi. Dia sebagai apa ya? Sebagai keterangan. B juga, kondisi itu tidak akan, itu juga sebagai keterangan. Yang C itu berdiri, akannya itu sebagai preposisi. Hampir semua negara tidak peduli pajak hasil ternak bisa. Dengan preposisi akan juga bisa. Jawaban yang paling tepat adalah C. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak. Saya lanjutkan. 8. Kalimat inti dari kalimat. Penelitian-penelitian mutakhir memusatkan perhatian pada makanan dari soya yang ternyata dapat membantu mencegah kanker payudara adalah A. Penelitian-penelitian memusatkan perhatian. B. Makanan dari soya. C. Membantu mencegah kanker. D. Perhatian pada kanker payudara. E. Penelitian kanker payudara. A, B, C, D, E. Jawabannya? Oke. Apa jawabannya? Senangkapnya apa? Inti kalimatnya apa? Senangkapnya? C. E. Oke. Yang jawab E siapa? Ada yang lain? A. Yang jawab A siapa? Saya. Kenapa A? Di kalimat itu subjek, predikat, objek. Terus dicocokin sama kalimatnya. Kalimatnya nangkep saya itu penelitian memusatkan. Oke. Ini yang A, objeknya yang mana yang A itu? Perhatian mungkin. Apakah bisa? Perhatian dipusatkan penelitian-penelitian? Tidak bisa ya, berarti dia bukan objek ya. Tapi jawabannya adalah A. Ya betul, jawabannya A. Nah, nomor 8 itu, kalimat inti itu, ini harusnya inti kalimat itu terdiri, sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Ya, sekurang-kurangnya. Namanya juga inti ya. Kalau inti itu ya inti ya. Nah, dari kalimat ini penelitian-penelitian itu subjek. Ya, penelitian-penelitian. Mutakhir memusatkan perhatian pada makanan dari soya yang ternyata dapat membantu mencegah kanker payudara. Berarti predikatnya apa ini? Memusatkan perhatian. Iya, betul. Memusatkan perhatian. Jadi subjek predikatnya penelitian-penelitian memusatkan perhatian. Nah, sekarang kenapa jawabannya bukan yang E? Penelitian ada ya, subjeknya berarti ada ya, terpenuhi, tapi juga bukan tepat ya, karena di sini subjeknya penelitian-penelitian, itu yang pertama. Yang kedua, kanker payudara di sini sebagai apa? Mencegah. Apakah dia bisa berdiri sebagai predikat? Sebenarnya bisa ya, kalau dalam kalimat itu bisa. Dalam apa ini? Namanya berarti predikat apa ini ya? Kanker payudara, predikat nomina. Boleh. Tapi berdasarkan apa ini? Soalnya itu jawaban yang paling tepat adalah A. Penelitian-penelitian memusatkan perhatian. Nah, nanti di bawah-bawahnya ada contoh soal lain ya. Kita coba apakah bisa lah ya, pasti bisa. Nomor 9, apa jawabannya?
Pembangunan pertanian tidak membatasi pada pengembangan tanaman tradisional. Kata yang perlu dihilangkan atau diganti agar kalimat di atas menjadi kalimat efektif yakni A, B, C, D, E. Pembangunan dihilangkan bisa? Tidak bisa ya. Oke, kalau soal-soal yang kayak gini ya, agar menjadi efektif, itu yang perlu teman-teman soroti adalah pada bagian predikat. Biasanya ya, umumnya ya, kalau enggak di bagian subjek. Tapi subjeknya biasanya bukan menghilangkan kata, tetapi menghilangkan kata, tapi katanya bukan kata nomina, tapi adalah kata-kata preposisi dengan, pada, di, ke, dari. Itu yang bisa dihilangkan di subjek. Kalau itu merusak fungsi subjek. Nah, yang di sini yang disorot adalah predikatnya. Ini harusnya dihilangkan atau diganti. Pengembangan pertanian tidak hilangkan coba ya. Pembangunan pertanian tidak pada pengembangan tanaman tradisional bisa? Tidak bisa. Berarti diganti. Diganti dengan apa ini? Pembangunan pertanian tidak. Oke. Diganti dengan oke. Ini kenapa nggak bisa, jawabannya kenapa nggak bisa membatasi? Maka teman-teman lihat kalimat utuhnya ya. Pembangunan pertanian tidak hilangkan dulu pada pengembangan tanaman tradisional. Ya. Hanya predikat ini yang menggunakan afiksasi menasal, ya. Harusnya diganti dengan kata terbatas. Bisa nggak? Coba ya, pembangunan pertanian tidak terbatas pada pengembangan tanaman tradisional. Boleh? Bisa? Bisa. Bisa. Gampang ya ini ya. Pokoknya kalau ada soal yang kayak gini itu yang disorot itu ya subjek atau predikat ya. Kalau misalnya nggak ketemu ya berarti mungkin di bagian struktur lainnya gitu. Tapi yang biasanya paling disorot itu di predikat atau subjeknya. Gitu. Lanjut. Saya meminta Mbak Rahma Safitri nomor 10 dibacakan ya dan jawabannya. Oke, silakan Mbak Safitri, Mbak Rahma. Oke, mungkin gangguan koneksi atau apa ya? Ganti aja. Ganti ya, Mbak? Ya. Oh, bisa ya. Ayo silakan Mbak Rahma. Ini kayaknya udah speakernya udah on deh. Atau di tempat saya nggak bunyi ya? Oh, kalau misal speakernya nggak di chat boleh ya? Tulis di chat. Speakernya misalnya kendala atau apa? Mbak, oke. Atau ada mau volunteer nomor 10? Dibaca dulu soalnya. Mungkin Mbak Hasna Hoirunisa? Apakah ada? Oke. Belum ada juga. Oke, saya bacakan dulu aja ya. Kualitas sumber daya manusia yang tangguh, unggul, kreatif, dan berdaya saing tinggi merupakan aset yang sangat penting bagi kehidupan. Kalimat dengan pola serupa terdapat pada kalimat A, B, C, D, E. A. Sekolah tempat ia menuntut ilmu pengetahuan sekarang sedang dibangun.
Oke. Oke, ini udah kelihatan ya sebenarnya jawabannya. B. Mahasiswa dan universitas di mana sekarang ia menjadi penyair adalah anak desa. Ini dilihat dari anu ya, teman-teman lihat dari predikatnya dulu. Merupakan, cari yang predikatnya serupa. Yang serupa itu mana? Adalah ya. B. C itu adalah enggak? Bukan. D. Ya, antara B dan D. Apa? Jawabannya A, B atau D? C. Oke. D. Jelas ya, ini sebenarnya kelihatan banget ya. Kualitas sumber daya manusia yang tangguh, unggul, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Ketersediaan sumber mineral yang bersih, sehat, dan higienis. Merupakan adalah, ya. Ini sudah ada kelihatan. Ada pertanyaan? Belum. Saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, boleh ya di sela gitu, boleh. Lanjut. Nah, ini harus dibacakan ini ya. Saya maunya dibacakan. Kita cek apakah teman-teman bisa melihat unsur inti kalimat. Pasti bisa. Mas Bagus Prayoga. Para ilmuwan berasal dari 11 institusi dari Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Korea, Cina yang bergabung dalam kolaborasi matahari buatan di Laboratorium Nasional Beijing yang sangat luar biasa yang akan menjadi tonggak dalam energi terbarukan ramah lingkungan. Unsur inti kalimat di atas yakni Apa? A, B, C, D, E? Senangkapnya. A. A. Kenapa A? Kan di situ kan pada soalnya kan para ilmuwan bla 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 mengumumkan temuan baru. Nah, pada para ilmuwannya itu subjek, mengumumkan temuan baru itu predikat. Betul, betul Mas Bagus. Sip. Ya, jadi para ilmuwan itu subjek yang berasal dari 11 institusi dari Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Korea, China yang tergabung dalam kolaborasi matahari buatan di Laboratorium Nasional Beijing, China. Itu perluasan fungsi subjek. Ya, coret itu langsung. Ya, setelah koma mengumumkan itu sudah predikat ya, mengumumkan temuan baru. Nah, itu inti kalimatnya di situ. Jadi saya nggak bisa ya untuk penentuan inti kalimat. Nanti kalau misal bingung bisa sharing-sharing ya. Lanjut. Inti kalimat. Saya Mbak Eva Puspitasari. Ada? Wah, tidak ada. Mas Naufal, oh ada. Raja Ampat, sebuah daerah di Papua yang wilayahnya berupa gugusan kepulauan. Ternyata memiliki potensi alam yang sangat indah. Kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat Raja Ampat adalah sebuah daerah di Papua. Oke. A ya, ada yang lain? Sepakat A? Mungkin C. Oke, mungkin C. Oke. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau menurut Bagus
Prayoga apa? Jawabannya A, B, C, D, E. C. C. Oke. Mari kita cek. Ya, kita cek dulu. Oke, di apa ini namanya? Di chat ada yang D. Ya, kita cek dulu. Raja Ampat berupa gugusan kepulauan, ternyata memiliki potensi alam yang sangat indah. Saya ulangi lagi. Raja Ampat, wilayahnya berupa gugusan kepulauan. Ini disebut dengan aposisi ya, penandanya adalah apit koma. Ya, ini menjelaskan Raja Ampat. Maka dia tidak mungkin menjadi inti. Ya, coret. Ya, ini coret. Sebuah daerah di Papua yang wilayahnya berupa gugusan kepulauan, coret. Berarti Raja Ampat langsung ternyata memiliki potensi alam yang sangat indah. Raja Ampat subjek, tinggal nyari predikatnya. Apa? Raja Ampat, terus predikatnya? Memiliki potensi alam. Betul, gitu. Memiliki potensi alam. Jadi jawabannya adalah D. Ada yang tidak setuju jawaban saya? Atau ada punya jawaban lain? Kalau C itu Raja Ampat, daerah di Papua sangat indah. Inti kalimat itu apa? Subjek predikat. Daerah di Papua. Apakah itu predikat? Bukan. Ya. Jadi jawabannya jelas ya. D. Ada pertanyaan? Belum. Lanjut. Dengan perubahan zaman, telah menuntut para pendidik untuk mencari metode-metode mengajar yang baru. Kalimat di atas tidak baku. Kalimat tersebut dapat dijadikan kalimat baku dengan Wah, kabarnya apakah ada gangguan sinyal? Mungkin ya. Ada yang tahu jawabannya apa ini? Oke, mari kita cek. Mengubah menuntut menjadi dituntut. Dengan perubahan zaman telah dituntut para pendidik. Dengan perubahan zaman telah dituntut. Oke. Apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena setelah kata untuk, nah ada kata mencari, sama-sama menasal ya. Satunya menuntut, satunya mencari. Kecuali kalau ini dituntut, satunya dicari gitu ya. Itu bentuk keparalelan. B. Meletakkan para pendidik pada awal kalimat. Mana awal pendidiknya? Para pendidik dengan perubahan zaman telah menuntut untuk mencari metode-metode mengajar yang baru, ya, malah tambah tambah tidak jelas ya. Terus menghilangkan kata dengan. Mana dengannya? Di awal. Berarti jadinya perubahan zaman telah menuntut para pendidik untuk mencari metode-metode mengajar yang baru. Bisa? Bisa. Bisa ya. Jawabannya C ya. Ini kelihatan sorotan kalimat-kalimat kayak gini itu ya,
kata sebentar, sinyal saya hilang. Sebentar. Oke. Apa tadi? Sinyalnya kuat tidak ya? Oke, saya paham. Saya nggak on cam ya, sinyalnya tidak kuat sepertinya untuk on cam. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Dengar, Kak. Oke, kita punya 4 menit tersisa. Ayo. Hubungan perbandingan terdapat pada kalimat A, B, C, D, E. Jawabannya apa? A, kubiarkan dia berlalu sampai tubuhnya lenyap, bukan. Hobi mengumpulkan perangko merupakan hobi yang universal. Nggak ada yang dibandingkan ya. Seorang bertanya kalau saya memiliki perangko Irak. Bukan. Aku akan mencintai dia sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Perbandingan? Bukan. Ya. Di sana? Iya. Ya, jawabannya D ya. Aku akan mencintai dia sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Oke, ini kalau dalam kajian makna ini masuknya majas apa ini? Yang D itu. Kisi-kisinya depannya apa ya? S. Simile ya. Simile. Oke. Simile itu ya, perbandingan langsung, penandainya ada kata ibarat, laksana, seperti, sebagaimana, bagaikan. Nah, gitu-gitu. Lanjut, nomor 15. Bentuk kalimat baku adalah A, B, C, D, E. A, budaya Syawalan. Oh, budaya Syawalan harus kita lestarikan dan kembangkan. Bisa? Atau B, budaya budaya Syawalan harus kita harus lestarikan dan kembangkan. Bisa? Oke, saya langsung beri jawaban aja gini ya. Bentuk kalimat baku ini terburu-buru ya namanya. Apa ini? Budaya Sawalan. Tahu ya bulan Sawal itu ya? Itu yang jelas salah adalah yang setelah budaya Sawalan itu ada subjek ulang, kita. Berarti B, D, E itu salah. Berarti tinggal A dan C. Budaya Sawalan ya harus kita lestarikan dan dikembangkan. Boleh? Yang C boleh nggak itu? Boleh? Boleh. Boleh? Nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Dikembangkan. Ya, dikembangkan. Jawabannya A. Yang C itu nggak boleh karena dia harusnya paralel ya. Harus kita lestarikan ya harusnya dan kembangkan gitu. Duh, ngomong sawalan aja susah ya. Nggak apa-apa. Santai-santai. Lanjut. Kalimat yang mengandung cara melakukan perbuatan adalah A. Pemerintah mengumumkan harga BBM baru itu tadi malam. Apa caranya? Tidak ada. B. Perundingan itu akan berlangsung di Jakarta. Nggak ada. Dengan tegas mereka menolak usul itu. Ada mengandung cara? Ya, ya cara ya ini dengan tegas. Itu bentuk cara.
Keterangan cara ya. Dengan cara. Mereka bersedia mengalah demi keutuhan organisasi? Tidak. Tanpa dukungan anggota, program ini tidak akan berhasil. Yang E itu syarat ya. Bukan cara. Lanjut. Ini jawabannya adalah C. Dengan tegas. Ini nganu ya, bukan subjek ya. Dengan tegas itu keterangan ya. Jadi di awal nggak apa-apa. 17, lanjut. Kalimat berikut adalah kalimat yang mengikuti kaidah pembentukan yang benar. A, B, C, D, E. A. Di Indonesia sekarang ini sedang giat mengadakan pelatihan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bisa? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena kata depan tidak boleh di depan. Betul. Dan Indonesia tidak sebagai keterangan, sebagai subjek. B. Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan pentingnya pendidikan emosi bagi orang dewasa. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. C. Dengan penelitian dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah terpencil. Bisa? Tidak. Ini penelitian dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah terpencil itu bisa ya. Cukup tanpa kata dengan. Terus D. Di Kalimantan terdapat binatang langka yang kehidupannya nyaris punah karena kebakaran. Bisa? Tidak. Kenapa? Kata Ini Kalimantannya sebagai subjek atau sebagai keterangan? Yang E dulu ya. Dengan menggunakan pupuk tablet dapat menghemat biaya tanam mencapai 50%. Ini nggak perlu dengan menggunakan mungkin ya. Cukup mulai pupuk tablet dapat menghemat biaya tanam mencapai 50%. Subjeknya apa? Kalau kalimat awalnya dengan menggunakan itu subjeknya apa ya? Kalau sebagai keterangan pun juga dia nggak bisa ya dengan menggunakan gitu. Gitu. Yang E juga tidak. Antara B dan D gitu. Yang B itu boleh atau enggak? Berdasarkan uraian di atas menunjukkan pentingnya pendidikan emosi bagi orang dewasa. Ini subjeknya jelas nggak? Berdasarkan. Ini mirip kalimat gini. Mirip di mana gini. Yang mana. Terus misalnya kalimatnya gini ya. Aku menyukai junk food titik yang mana, koma, makanan tersebut adalah makanan yang tidak sehat. Nah, itu nggak boleh ya. Yang mana di awal kalimat itu nggak boleh. Itu bentuk intervensi bahasa asing. Di struktur bahasa Indonesia tidak berterima. Nah, itu mirip dengan yang B. Itu juga nggak berterima kalau penggalannya demikian. Selesai di situ. Gitu. Jawabannya adalah D. Di Kalimantan di sini, Kalimantannya tidak sebagai subjek. Apakah bisa ya? Kalau misal jadi subjek gini, Kalimantan terdapat binatang langka yang kehidupannya nyaris punah karena kebakaran. Bisa? Ya. Nggak bisa. Harus ada D-nya karena dia sebagai keterangan tempat. Bukan sebagai subjek. Begitu. Semangat belajar. Lanjut. Nanti kalau bingung yang ini boleh tanya ya. Di chat. Nah, lanjut. Ini soal terakhir. Saya telat sedikit apa ya. Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia mengatakan bahwa ujian nasional akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki dengan cara berikut kecuali A. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa? bisa. Bisa. Bisa ya. B. Ini ada kata kecuali ya, berarti yang tidak bisa. B. Koma setelah kata mengatakan dihilangkan. Bisa.
Oke, bisa. Bisa. Memberi tanda koma setelah kata Indonesia. Bisa? Tidak. Oke, tidak. Bisa ya, ini bisa. Setelah Indonesia itu bisa. Ini jadi berarti yang mengatakan itu yang sudah setelah mengatakan itu komanya sudah dihilangkan dulu ini ya. Kalimatnya bisa diperbaiki dengan menambahkan kata koma setelah Indonesia. D, kata ujian nasional ditulis ujian nasional bisa. U-nya kecil, N-nya kecil. Enggak. Enggak. Enggak bisa ya? Bisa atau enggak? Boleh ya? Ditulis kecil harusnya ya. Ujian nasional ditulis ujian nasional kecil. Apakah ada aturan penulisan huruf kapital untuk nama ujian atau nama apa? Tidak ada. Atau nama apa? Menurut kalian ini ujian nasional besar itu nama apa ini? Nama diri? Bukan. Produk hukum? Bukan. Dan juga ini bisa dicek di kalimat juga ya. Diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Ini kenapa kecil? Nah, berarti ujian nasionalnya juga kecil. Karena ini tidak dipertanyakan yang asesmen kompetensi minimumnya. Gitu. Menghilangkan koma setelah kata menteri bisa? Sorry. Menghilangkan koma sebelum kata menteri. Bisa? Sebelum ya. Sebelum. Bisa atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak bisa? Tadi apa ini? Ini disebut apa sih? Kalimat ini disebut apa sih? Kalau ada koma, yuk koma diapit-apit ini namanya apa ini? Aposisi. Ya. Nadiem Anwar Makarim, koma, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, koma, mengatakan bahwa ujian nasional akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu menerangkan si Nadiem Makarim, si subjek. Nah, karenanya diperlukan tanda apit koma atau juga dikenal dengan aposisi, ya. Tanda penjelas ya, menjelaskan kalimat sebelumnya. Nah, kalau misal dihilangkan apakah bisa? Bisa. Hilang satu klausanya bisa. Nadiem Anwar Makarim lanjut mengatakan bahwa ujian nasional akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Gitu. Paham? Paham. Paham ya. Ini aposisi. Gampang ya materi. Oh iya, materi kalimat mungkin ada kesulitan atau tidak? Mungkin besok ya, besok hari apa sih? Rabu. Rabu kita bahas teori terkait tata kalimat ya. Nah, dari saya mungkin itu ya. Quote of the day hari ini adalah, didengarkan baik-baik ya. Sukses itu juga bisa menjadi sebuah akronim. Artinya suka proses. Ya. Maka karena dia suka proses, yang paling berhasil itu bukan dia yang paling cepat atau dia yang paling dulu, tapi dia yang paling konsisten. Gitu. Mohon dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Selamat istirahat ya. Ini istirahatkan ya.
Saya end meeting ya.